Itu dulu masih ada ayah. Ayah itulah yang memberikan gambaran-gambaran. Iya, iya, iya. Bagaimana masyarakat, apa yang akan terjadi. Apa yang dibicarakan oleh ayah itu terjadi. Kamu harus kuat. Ketika kita dihina, dicaci maki, disepelekan, ayah sederhana saja bertanya, apa yang kamu rasakan? Saudara, seni adalah keindahan yang terlihat oleh mata, diucapkan dengan hati, dan dirasakan dengan jiwa. Itu dilakukan seorang pelukis. Kali ini dalam program Creator Journey So Creative Media, tamu saya seorang pelukis. Ia menggagas kampung seni Batam di perumahan Bidakarisma Batam Center. Namanya Kang Asep Carno. Apa kabar, Kang? Alhamdulillah sehat. Sibuk terus sekarang ya? Ya, alhamdulillah sibuk terus, Pak. Ya, Kang, bisa ceritakan sejak kapan Anda jadi pelukis ya? Kalau saya jadi pelukis itu dari sejak kelas 5 SD. Gimana cerita? Di mana belajarnya, di mana? Siapa yang ngajarin gitu? Itu kecenderungan hati karena waktu itu saya tertarik ada orang kampung saya yang dia kuliah di ITB. Lalu pas beliau pulang kampung itu ada balai desa yang baru selesai. Jadi di balai desa itu dilukislah sama beliau dan dari awal sampai selesai itu saya tongkrongin gitu. Oh, ngelihat gitu. Ngelihat, perhatikan bagaimana dia membuat campur warna dan lain sebagainya. Sampailah selesai, akhirnya saya kok kepingin jadi seperti dia gitu, bisa melukis gitu maksudnya. Apa yang Kang lakukan waktu itu? Waktu itu kan di kampung itu mencari cat lukis itu memang nggak ada. Yang ada cat besi di waktu itu kalau nggak salah 600 apa 700 rupiah per kaleng dan saya tidak mau meminta uang kepada orang tua. Akhirnya saya kumpulin uang receh lah sampai bisa beli cat beberapa warna. Lalu kemudian alhamdulillah waktu itu rumah sudah tembok ya. Jadi saya bikin garis kotak-kotak gitu. Lalu ketika orang-orang pada tidur, saya ngelukis tengah malam itu. Apa tanggapan orang tua? Marah. Orang tua marah. Karena kan saya besoknya harus sekolah pagi kan. Itu cat minyak ya? Cat minyak. Gambar apa sih yang Saya yang akan karena waktu itu temen itu melukisnya gambar pemandangan, jadi yang ada di pikiran saya itu ya gambar pemandangan. Sejak itu Kang Asep bisa melukis? Sejak itu saya belajar melukis sampai sekarang ya profesi jadi pelukis. Oh, gitu. Bisa nggak dicontohin gambarnya? Gimana sih cara melukis itu? Siap, alanya siap. Kang Asep ya. Silakan Kang. Dan banyak teman-teman yang belum kenal saya, yang belum pernah melihat saya melukis. Coba dilihatin ke kamera gitu Kang ya. Mereka nggak percaya kalau saya bisa melukis. Dari tampang juga mungkin nggak meyakinkan ya kan. Terus? Ya saya terus belajar otodidak di kampung sampailah saya lulus MTS itu diajak ke Batam oleh kakak. Kebetulan kakak saya kan kerja di Batam. Beliau kerja di Tembesi sebagai buruh cangkul yang di sana tuh ada kebun bunga yang sangat luas. Di Tembesi itu. Kalau sekarang tuh yang sebelumnya kemarin ada penggusuran itu. Ya. Nah, di situ jadi ada. Tidak jadi pelukis ya ke Batam ya? Saya ke Batam tidak jadi pelukis. Oh. Saya tetap jadi petani. Nyangkul di lahan PT itulah, tapi yang ditanam itu rumput yang untuk stadion, rumput-rumput untuk perumahan, rumput gajah gitu. Terus sejak kapan Akang betul-betul terjun ke dunia lukis ini di Batam ya? Nah, karena saya sudah mulai gajian waktu itu, mulai jalan-jalan, ketemulah di Batam Center itu para pelukis. Dulu ada yang namanya apa ya, Galeria atau ya. Nah, kalau sekarang kan One Batam Mall ya. Nah, sebelum itu kan dulu ada mall itu. Iya. Nah, di sana tuh banyak teman-teman pelukis, saya nongkrong di sana. Ya, mulai lagi tertarik untuk melukis lagi. Iya. Terus jadi pelukis beneran atau hanya iseng-iseng waktu itu? Dulu masih iseng-iseng.
Lalu kemudian di tahun 2007 saya mencoba buka usaha di Nagoya. Apa itu? Usaha lukisan Oh. di depan toko Balison. Dulu kan ada kios tuh, kios Betul. kecil yang ada buah-buahan juga gitu satu ya. deret itu Iya. buah-buahan di tengah jalan itu yang jalur hijaunya itu kan dibikin kios. Nah saya coba ngadu nasib di sana. Akang ngapain di situ? Jualan Jualan lukisan. Oh, hasil karya sendiri. Campur, ada juga yang orang lain juga, bukan dari saya semua. Dan waktu itu memang kita tidak punya cukup modal, ya jualnya cuma lukisan kosongan begini, belum ada bingkai. Dari sanalah saya terus merintis, akhirnya bisa sewa di mall. Dan sampai sekarang kan yang di Mall masih. Oh, masih. Namanya apa? Namanya Cahaya Frame. Jual frame ya? Ya, kita lebih fokusnya ke bingkai foto. Oh. Nah, lukisannya kapan dikerjakan? Kalau melukis saya malam. Kenapa gitu? Malam lebih tenang. Kalau siang kan ngerjakan yang lain. Kita kadang kalau sekarang sih lebih banyak siang itu mengerjakan pembuatan bingkai. Iya. Nah, kemudian dari Cahaya Frame ini terus berkembang menjadi pelukis gitu. Ya, saya pelukis tuh udah memang saya harus melukis. Kalau misalkan seminggu sampai sebulan itu meninggalkan lukisan, saya nggak bisa. Saya tetap harus melukis. Kenapa begitu ya? Biasanya orang kalau melukis itu kan ada perlu inspirasi atau apa begitu. Kalau Kang Asep gimana ya? Kalau saya kan nggak hobi main, artinya saya tidak suka hura-hura, pergi jalan itu saya nggak suka, lebih sukanya saya diam di rumah. Melukis. Ya salah satunya kegiatan saya melukis. Masih ingat nggak berapa banyak lukisan yang sudah Kang Asep bikin ya? Sudah ribuan. Ribuan ya? Sudah ribuan. Tapi kalau bicara soal aliran, biasanya Kang Asep itu masuk aliran apa ini? Kalau saya lebih ke natural. Natural ya? Pemandangan alam. Dia kan ada surrealis, kemudian ada yang abstrak. Ya. Saya juga banyak sekali membuat lukisan abstrak, itu udah nggak terhitung, dari ribuan. Banyak hotel-hotel di Batam juga yang pesan ke kita untuk kamar-kamar. Nah, itu menjual frame itu sampai sekarang masih ya? Sampai sekarang masih. Setelah itu berkembang kemana? Setelah itu Kang Asep lakukannya? Di Nagoya itu terakhir kan digusur ya, waktu itu ada penggusuran, lalu kita pindah ke Ruko Peliva yang di seberang perumahan Kopkar PLN. Nah kita pindah ke sana, lalu nasib bercerita lain karena ya salah satunya lukisan itu kan bukan kebutuhan pokok. Lalu kemarin kita ada ada pandemi ya, corona, akhirnya saya harus pulang ke rumah. Saya tidak bisa bayar sewa ruko, akhirnya ya sampai sekarang saya usaha tuh di rumah. Kemudian muncul gagasan mempelopori kampung seni. Ini gimana ceritanya, Kang? Nah, kalau kampung seni itu memang dulu saya tuh masih di Nagoya yang di kaki 5 itu kan sangat sempit ya, lahannya itu kecil sekali. Sementara saya punya lukisan tuh banyak. Jadi setiap malam saya melukis sampailah ratusan. Kalau misalkan ada tamu yang mencari lukisan, saya pasti bawa ke rumah. Saya bilang kalau memang serius ayo kita ke rumah. Kebayangkan dari Nagoya sana, saya pulang sama tamu itu yang cari lukisan itu ke rumah. Nah di rumah itu setiap orang yang datang ke rumah, alhamdulillah beli. Nah di rumah itu udah sesak. Jadi terus? kita ruang tamu sampai di kamar pun semua lukisan numpuk. Lalu kemudian saya tuh titip ke rumah tetangga sebelah. Awalnya begitu. Mereka mau? Mereka mau. Saya bilang saya titip lukisan lah di sini, nanti kalau ada laku dapat untung gitu kan. Bagi hasil. Bagi hasil kayak gitu. Jadi saya pikir wah ini kalau misalkan banyak rumah lumayan juga kan gitu. Awalnya di situ. Awalnya gitu. Tapi memang itu kampung seni itu hadir karena pesan dari almarhum ayah.
Oh, gimana Jadi, ceritanya? almarhum ayah itu sebelum meninggal dia berpesan dimanapun kamu harus bermanfaat untuk orang lain. Akhirnya saya bertanya sama ayah, apa yang saya bisa lakukan? Apa yang kamu bisa itu yang kamu lakukan. Kamu nggak usah takut, kamu tetap berjuang, asal tidak merugikan orang dari lain. lukisan yang banyak tuh kemudian disebar ke rumah warga. Ya, di beberapa Jadi rumah. artinya secara nggak langsung rumah warga tuh menjadi galeri lukisannya Kang Asep. Iya betul. Berapa bagi hasilnya dengan warga tuh seperti apa? Ya misalkan saya kan kasih tahu nih, misalkan modal ini 50.000, ya terserah mau dijual 100 atau berapa, yang penting ada untung. Untungnya itulah untuk mereka. Oh gitu. Awalnya begitu, tapi Jadi, saya konsultasi jadi dulu galeri sama ayah kan. sekaligus marketing. Itu sebelum tercetus Kampung Seni, Pak. Oh, Itu hanya sebuah ide, lalu kemudian saya pikir panjang lagi, saya konsultasi, waktu itu kan ayah masih ada. Akhirnya saya punya pikiran, wah ini kalau dikembangkan bisa luar biasa. iya. Jadi ayah, Jadi dari satu rumah sampai akhirnya seluruh rumah sekarang. target kita semua rumah. Sekarang sudah seberapa banyak rumah yang Belum begitu banyak, tapi sudah beberapa rumah udah terdisplay lukisan dan alhamdulillah udah banyak yang laku sih. Iya. Nah waktu itu Kang Asep sudah memberi nama Kampung Seni. Nah itu Kampung Seni itu saya yang membuat, karena saya belajar juga dari Kampung Seni yang ada di Jawa. Saya juga pernah belajar di Bali. Saya ngambil ide-ide dari sana, akhirnya saya membuat nama Kampung Seni itu. Nah, saya dengar kabarnya Gapura Kampung Seni itu juga Kang Asep yang punya ide ya. Salah satunya itu saya naikkan branding saya. Ya sebenarnya tidak mudah kita berjuang untuk membuat sesuatu yang bermanfaat, tapi kan masyarakat tidak semuanya paham dan mengerti. Ada yang menolak juga ya? Nah, begitulah. Oh, Karena kan orang tidak semua sepemahaman, tapi kalaulah misalkan Kampung Seni itu jadi menjadi destinasi wisata, saya yakin masyarakat di sana akan makmur. Dan juga bukan hanya masyarakat di sana. Kenapa demikian? Kalaulah kita menangkap peluang, kita bicara tentang peluang ya Pak. Kunjungan tamu ke Batam itu rata-rata kan di atas 12.000 orang per bulan. Kalau kita bisa nangkap 10% dari 12.000, itu di angka 1.200. 1.200. Iya. Jadi selain Kang Asep mengajak orang ke Kampung Seni yang di Widya Karisma di Batam Center ini, itu katanya juga turis-turis mulai berdatangan ya? Alhamdulillah kita udah sering banget dikunjungi tamu-tamu dari luar. Dari mana? Dari Singapura, Malaysia, dari Thailand. Pernah ada bule-bule juga banyak datang ke Kampung Seni. Rata-rata setiap bulan berapa banyak kunjungan tuh Kang ya? Kalau dipastikan sih masih naik turun, tapi tiap bulan selalu ada. Dulu sebelum di pertengahan 2023 itu lumayan rame. Sekali datang bisa sampai 100, 80, 60, sampai 50 orang. Dalam setiap bulan itu kadang 2-3 kali kunjungan. Dan mereka biasanya beli lukisan itu? Mereka datang melukis. Belajar melukis di tempat kita. Jadi saya saya sediakan kanvas seperti ini sama bahan-bahannya. Mereka ngelukis, nanti hasilnya mereka bawa. Mereka bayar? Mereka bayar. Luar biasa. Ada juga yang mereka langsung ngelukis di dinding rumah warga. Itu warga nggak keberatan ya dindingnya dilukis gitu ya? Simpelnya kalau keberatan cari yang mau aja. Oh gitu. Iya. Karena kan semacam mural gitu ya? Iya, semacam mural. Nah kalau kita bisa menangkap peluang, bagaimana kita menciptakan sebuah karya yang bisa untuk memenuhi kebutuhan tamu yang datang ke Kota Batam, itu luar biasa Pak. Iya, Kang Asep, jadi warga mendapat bagi hasil dengan penjualan lukisan. Ada juga warga yang melukis. Sekarang warga ada beberapa seniman yang melukis di situ sudah ada. 2-3 orang itu udah jadi pelukis. Katanya Kang Asep juga mengontrakkan rumah khusus untuk semacam galeri ya di sana. Sampai sekarang dari tahun 2019 sampai sekarang rumah itu masih kita kontrak. Namanya rumah kreatif. Rumah apa aja kegiatan di situ ya? Itu rumah kita kontrak untuk kegiatan masyarakat di sana agar bisa berkarya, maksudnya apa gitu. Tapi ya kembali lagi, kadang-kadang kan
naik turun semangatnya masyarakat. Kita tahu bahwa di Batam orang semuanya mencari uang. Jadi ketika saya ajak, saya dapat apa gitu. Padahal kalau kita berbuat sekarang, untuk endingnya nanti setelah kita layak produk kita dijual, itu produksi kita bisa luar biasa. Yeah. Kang Asep, mungkin kalau di Jawa ya, kemudian di kota-kota memang banyak seniman seperti di Jogja, di Bandung, mungkin kampung seni itu bukan suatu yang baru, tapi Akang bikinnya di Batam gitu. Ini kok kelihatannya melawan arus ya? Justru saya melihatnya berbeda, Pak. Ha. Batam ini miniaturnya Indonesia. Oke. Yang awalnya Batam kota industri, lalu sekarang digadang-gadang menjadi kota pariwisata. Yang namanya pariwisata, Batam mau jual apa? Pantai mereka juga punya, bahkan pantai-pantai di negara mereka bisa lebih jauh lebih indah. Lalu kemudian mall. Ya mohon maaf, barangkali di negara mereka lebih canggih, lebih mewah gitu kan. Yang mereka tidak punya apa? Seni dan budaya. Nah, kalau misalkan pemerintah Batam mengangkat itu, kita contoh ke Bali. Apa yang mereka jual di Bali? Budaya. Itu yang mereka pertahankan. Dan dari Kementerian Pariwisata pun mengakui 60% kunjungan wisatawan itu karena budaya. Baru setelah itu wisata alam dan wisata handmade atau buatan tangan. Tapi ngomong Kang Asep, seperti apa perhatian dari Dinas Pariwisata ya? Ya, sangat perhatian. Cuman belum maksimal. Apa maksudnya itu? Apa maksudnya itu? Ya itu tadi, kalau misalkan pemerintah Kota Batam menangkap peluang kita mengangkat seni budaya, ya kampung seni salah satunya wadah yang tepat. Karena kami sudah bergerak dan namanya kampung seni. Kampung seni itu kan mencakup banyak hal, bisa seni budaya, seni kriya, seni kerajinan dan lain sebagainya. Tapi sekarang yang dominan lukisan ya? Yang dominan sekarang lukisan. Terus katanya juga warga juga memulai membuat kerajinan tangan ya? Ya alhamdulillah kita juga sering ngajak pelatihan kepada ibu-ibu. Itu setiap minggu sore ataupun minggu pagi kita ngajak ibu-ibu untuk berlatih. Iya. Kang Asep, ini kan kampung sini di Komplek Bidakarisma ya, Batam Center ya. Kalau ada misalnya warga yang tertarik gitu dengan seni lukis yang Kang Asep gagas yang pelopori di sana, itu gimana caranya? Ya tinggal ikut. Boleh ya? Walaupun dia tidak tinggal di sana. Alhamdulillah sekarang teman-teman pelukis di Kota Batam ada yang tinggal Batu Aji, ada yang tinggal di Tiban. Udah bergabung di kampung seni. Waktu kemarin kita ada kerjasama dengan BP Batam dalam rangka ulang tahun BP Batam yang ke-53. BP Batam kerjasama sama kita dan kita mengajak teman-teman. Alhamdulillah sampai sekarang masih kita tetap kolaborasi, kita juga tetap membuat program-program pameran. Silakan terus melukis Kang. Saya ingin orang menyaksikan podcast ini ingin tahu seperti apa Kang Asep Carno melukis yang selama ini dianggap hanya sekedar penjual lukisan. Jadi pekampung seni itu prospeknya, potensinya, peluangnya sangat luar biasa, Pak. Iya. Kita sudah bisa 1-2 produk aja yang bisa memenuhi ataupun bisa booming di pasaran, itu sangat luar biasa. Iya. Berapa harga lukisan yang dijual di kampung seni Batam ini, Kang? Nah, kalau lukisan itu tergantung. Ada yang murah, yang paling murah itu harga di 35.000. Itu untuk oleh-oleh gambar-gambar seperti jembatan Barelang dengan ukuran kecil. Itu 35.000, Pak. Jadi kita memperkenalkan Batam lewat seni, lewat lukisan. Tamu-tamu yang datang ke Batam mampir ke kampung seni, nah kita tawarkan lukisan-lukisan yang bernuansa Batam. Itu mulai dari 35.000. Yang paling mahal? Paling mahal di atas 10 juta. Oh, ada? Ada. Pernah terjual? Pernah. Oh, itu kebetulan diletaknya di mana? Di rumah Kang Asep atau di rumah warga ya? Di rumah itu yang rumah kreatif. Oh. Rumah kreatif. Dan setiap
kita hasil penjualan juga kita ada sisihkan untuk pengembangan lingkungan, Pak. Oh, Karena gitu. kan kampung seni itu modal swadaya. Kita perlahan-lahan, sebenarnya kampung seni masih banyak yang harus kita benahi. Kita belum punya toilet umum, belum punya aula yang memadai. Masih banyak yang harus kita benahi, Pak. Oh, itu yang Kang Asep maksud perhatian dari pemerintah Kota Batam itu masih belum maksimal ya. Iya. Jadi butuhnya apa ya misalnya? Aula. Sekarang kita masih butuh aula. Aula alhamdulillah kemarin sudah dapat bantuan dari pemerintah provinsi ukuran 10 kali 30 meter. Itu baru pondasi sama tiang. Oh. Dan Sudah dibangun. Sudah dibangun, sudah selesai. Tinggal kelanjutannya. Iya, iya, iya. Rencana kita mau bangun 2 lantai Itu untuk apa gunanya? untuk gedung kesenian, Pak. Nanti kalau ada tamu-tamu yang datang ke Batam, kita suguhkan seni tari-tarian ataupun kegiatan-kegiatan lain yang kalau misalkan itu sudah jadi, insya Allah kampung seni sudah bisa dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Kang Asep sering berkomunikasi dengan para pejabat di Dinas Pariwisata yang sebenarnya mereka mesti dukung penuh ini apa yang dilakukan di kampung seni. Kalau komunikasi kita sering sama Kepala Dinas Pariwisata Bang Ardi juga kita sangat baik. Tapi ya masih Bang Ardi sangat support luar biasa. Cuman untuk menurunkan anggaran belum. Kita mudah-mudahan di tahun 2025 ini bisa terrealisasi lah program Nah, ini. dari provinsi sudah ada bangun aula ya. Ya, Dari Pemko Batam belum. belum. Iya, iya. Ngomong-ngomong, bagaimana Akang mempromosikan kampung seni ini? Kalau secara khusus mempromosikan kita belum ya, tapi alhamdulillah kan teman-teman dari media-media sering datang, terus ada anak-anak yang YouTuber dan lain sebagainya itu sering berkunjung ke kampung seni dan mereka membuat video di sana. Saya juga setiap kegiatan selalu update di media sosial di kampungsenibatam.id. Itu ada Instagram sama Facebook. Iya, iya, Kita iya. selalu update di sana dan kebanyakan yang datang ke sana itu mereka tahunya dari media sosial. Baik dari luar negeri kemarin di minggu kemarin kita kedatangan 2 orang tamu itu kebetulan seniman. Dia berkunjung ke Batam penasaran melihat kampung seni dan dia mau nanti kolaborasi dengan kita mau melukis di kampung seni. Dari mana? Dari Singapura. Oh. Ngomong-ngomong Kang Asep pernah nggak pergi mengunjungi Jalan Haji Land di Singapura? Saya belum pernah. Wow. Belum. Itu kan jalan yang unik, ada mural, ada graffiti, ada street art dan jadi favorit wisatawan gitu. Siap. Tapi Insya belum Allah pernah nanti, kesana? belum. Insya Allah nanti mampir ke sana. Iya, iya. Karena ternyata itu memang semacam surganya para pelukis gitu, yang membuat mural dan yang seperti yang Kang Asep lakukan ini. Jadi warga-warga di kampung sini juga tidak keberatan ya rumahnya dilukis apa gitu. Alhamdulillah sih tidak bahkan ngantri yang ingin dilukis. Itu biayanya dari mana? Kang Asep sendiri yang biaya atau memang warga yang membeli cat atau apa gitu? Kalau itu ada beberapa warga yang ya udah lukiskan nanti saya belikan catnya ya kita alhamdulillah. Oh. Selebihnya yang kalau memang mau dilukis saya tidak pernah minta kepada warga ya modal sendirilah. Kita modal sendiri untuk beli alat-alatnya. Berapa lama perlu waktu melukis itu Kang Asep? Tergantung melukis apa dulu nih. Misalkan sebesar gini. Oh, ini yang Kalau terjadi ya. Cepat ya. Ini bisa dalam waktu hitungan jam bisa selesai. Makanya memilih kalau melukis itu malam. Saya lebih memilih lukis itu malam, kadang sampai jam 2, jam 3. Ya, alhamdulillah karena saya kerja sendiri di rumah, jadi ada kesempatan untuk istirahat. Jadi kalaupun saya tidur jam 2, jam 3 nggak terlalu berpengaruh. Berapa orang putranya Kang Asep? Saya anak 3. Ada yang menuruni bakat dari Kang Asep ya, jadi pelukis otodidak itu. Kayaknya nggak ada. Nggak ada. Dan Tapi sebenarnya di Batamnya juga berkembang sekolah-sekolah menggambar gitu. Pernah terpikir nggak untuk mengajar gitu juga Kang? Kebetulan saya di salah satu sekolahan di Batam ini udah hampir 10 tahun saya ngajar. Ngajar apa? Ngajar melukis. Oh ya, di SMP. mana?
SMP Yosudarso. Oh. Itu udah lama sekali, dan sekarang ada lagi di SD Yohana yang di Botania 1. Iya. Saya juga ngajar di sana. Masih sempat ya? Jadi tadi malam juga kedatangan tamu dari SMP berapa ya di Batu Aji. Justru beliau tertarik untuk mengadakan sekolah seni. Insya Allah kami dalam waktu dekat akan membuat perjanjian kerjasama antara kampung seni dan sekolah SMA itu. Sejauh ini dari warga sendiri seperti apa dukungan Kang Asep ya? Alhamdulillah warga sangat mendukung, dan ya kita menggerakkan masyarakat untuk gotong royong, Pak. Karena kan pembenahan lingkungan itu sangat diperlukan. Bagaimana kita menjaga kebersihan, kerapihan, terus penataan. Tapi kembali lagi ketika kita mau bergerak yang itu memerlukan modal, ya harus bersabar. Termasuk kemarin juga saya mendirikan Gapura Kampung Seni itu kan modalnya cukup lumayan besar. Yang sedihnya itu ketika saya tidak punya dana, tidak punya uang, tapi masyarakat antusiasnya sangat luar biasa untuk gotong royong. Ya mau tidak mau saya terpaksa harus ngutang dulu ke toko. Berani ya Kang Asep ya? Dan alhamdulillah ada salah satu toko yang percaya sama saya. Itu kemarin 2 tahun baru lunas. 1 bulan kadang saya cicil 300, 500, besarnya 1 juta. Kalau dari perangkat RT RW-nya gimana? Perangkat RT RW alhamdulillah sangat mendukung, Pak. Iya. Luar biasa, apalagi yang Pak RW sekarang itu supportnya luar biasa. Beliau banyak berkorban untuk kita. Ya, luar biasa ya. Jadi nggak terasa sudah 5 tahun juga ya Kampung Seni ya, dari 2019 ya? 2000 kemarin awalnya akhir 2019. Oh. Kita meresmikan rumah kreatif kemarin tuh di 26 Januari. Tapi sempat terkendala karena COVID ya. Karena corona itu aja. Tapi sekarang udah mulai ini lagi. Sekarang sudah mulai lagi kita gerak lagi. Iya. Nggak terasa ya hampir. Coba bisa Kang Asep lihat kan, wah jadi kayak gini ya. Oh. Siapa pelukis idola Kang Asep ya? Kalau idola secara khusus sih nggak ada. Tapi yang saya suka itu ya yang karya-karyanya bagus. Siapa misalnya? Kalau di pemandangan itu ada yang namanya Jaka SP, terus IMSI. Itu karya-karyanya saya sangat kagum melihat karya beliau. Kalau pelukis dari luar? Pelukis dari luar saya nggak ada. Nggak ada yang saya ini kan istilahnya ngefan gitulah, nggak ada. Karena pelukis luar tuh pelukis pemandangan jarang. Sementara saya kan lebih hobi ke ngelukis pemandangan. Iya. Biasanya Kang Asep kalau melukis pemandangan itu ada di lokasi atau seperti apa? Atau hanya membayangkan? Ini karena udah terlalu sering ya, model kayak manapun kita bisa. Karena saya di bidang ini gitu. Kecuali saya harus menggambar makhluk hidup, hewan atau binatang atau manusia. Itu lebih lama. Kalau menggambar orang misalnya dia pengen jadi model, pernah nggak ya? Saya nggak terima. Saya nggak ngambil itu, makhluk hidup, binatang, hewan-hewan, orang, saya nggak ambil. Kenapa? Pengerjaannya lebih lama. Dulu pernah saya coba melukis orang. Menurut saya sudah mirip. Orangnya bilang, tolong kuruskan dikit, ngeselin gitu kan. Ininya kegedean, kata kecilin dikit. Sementara kan lukisan sudah jadi. Pasti ibu-ibu nih ya? Ya begitu. Sejak itu saya kapok. Jadi saya nggak ngambil gambar-gambar. Jangankan dilukis, ibu-ibu kalau di foto pun dia pengen kelihatan langsing gitu. Nah, saya selalu bilang ini fotonya dari jauh gitu biar kelihatan langsing gitu. Oh, hampir sama ya dengan lukisan ya. Kelakuannya gitu. Kalau lukis wajah saya memang nggak ambil gitu, nggak spesialis ke sana. Lebih kepada ke pemandangan aja. Coba liatin ke kamera sana Kang. Ini udah selesai belum ya? Dikit lagi. Oh, dikit lagi.
Kalau mau detail ya masih lama sebenarnya, tapi ini Iya, udah iya. oke lah, udah bisa dinikmati. Ini kira-kira di mana ya Kang ya? Saya kurang tahu. Dan lukisan-lukisan kecil inilah yang menopang ekonomi kami. Karena lebih cepat laku. Iya. Tiap hari ada yang beli. Kemarin sampai ngantri. Saya kan lagi pameran tuh di Mall Botania 2. Barang masih bahan putih. Sudah di DP-in, Mas. Tolong gambarkan ini ya, nanti saya ambil. Saya mau jalan-jalan dulu, saya mau makan dulu gitu. Apa yang biasa dipesan mereka? Pemandangan memang. Pemandangan. Dia nyerahkan ke saya, terserah Mas, pokoknya bagus gitu kan. Apa pengalaman yang paling unik yang pernah Kang Asep alami sebagai pelukis ya? Kalau pengalaman unik sebagai pelukis ya apa ya? Ya itu tadi yang pernah waktu terima lukis wajah itu yang gemuk minta dibikin kurus gitu kan. Kadang-kadang ada lukisan yang sudah jadi dia minta rubah sedikit. Oh saya nggak mau ada pohon ini gitu. Kadang-kadang dia minta gambar ada pohon kelapa sekian kelapa. Kadang-kadang ada yang minta dilukisin di kampung dia. Dia ngasih foto, inilah tempat tinggal saya di kampung katanya. Biar saya punya kenangan ingat kampung, jadi minta dilukis itu banyak. Kadang kebun cabe pernah. Dari Malaysia itu ada orderan bikin lukisan kebun cabe. Rupanya beliau itu di Malaysia tukang kebun cabe. Oh iya. Kang Asep, apa yang ingin Akang harapkan dari pemerintah ya, apakah itu Pemko Batam maupun Pemprov Kepri terhadap kampung seni ini? Ya harapan saya pemerintah kota ataupun provinsi dengan hadirnya kampung seni cobalah bisa diraba, dirasa, bila perlu ketemu dengan saya bagaimana silsilah tujuan ending akhirnya kampung seni. Karena kan kampung seni yang bisa menyampaikan secara utuh visi misinya itu ya saya gitu. Saya punya program kampung seni itu nanti akhirnya akan seperti apa. Apa yang Akang bayangkan kampung seni itu seperti apa? Kampung seni itu bakal jadi Balinya Kota Batam. Cita-cita saya. Nanti ada generasi-generasi penerus. Kalaupun saya misalkan sudah dipanggil Allah saya wafat ataupun saya balik kampung tidak di Batam lagi, saya berharap kampung seni itu tetap ada. Iya. Dan kampung seni sekarang sudah saya patenkan, udah saya daftarkan di Kementerian Hukum. Kampung seni Udah Batam. punya hak paten, ya. Itu salah satunya karena banyak sekali yang menginginkan kampung seni Batam. Saya pernah ditawarin untuk memindahkan kampung seni dengan ya embel-embel bla 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 gitu kan. Sementara saya sudah berjanji di mana saya tinggal ya di situ harus bermanfaat. Ngomong-ngomong, Kang Asep sejak kapan tinggal di Bidakarisma tuh? Di 2009. 2009 ya. 2009. Berarti perlu waktu lama juga ya menjadikan kampung seni itu. Baru jadinya 2019, 10 tahun kemudian ya. Kita mulai kan 2019. 5 tahun mundur ke belakang itu saya berpikir 5 tahun saya pelajari bagaimana karakter masyarakat. Itu dulu masih ada ayah. Ayah itulah yang memberikan gambaran-gambaran. Iya. Bagaimana masyarakat, apa yang akan terjadi. Apa yang dibicarakan oleh ayah itu terjadi. Kamu harus kuat. Ketika kita dihina, dicaci maki, disepelekan, ayah sederhana saja bertanya, apa yang kamu rasakan? Sakit hati. Kata ayah, hatimu perbaiki. Kalau kamu sudah bisa memperbaiki hati, dunia ini nggak ada apa-apa. Orang hina biarkan menghina, orang mitnah biarkan mitnah. Tapi jangan sekali-kali kamu merugikan orang lain. Jadi ketika saya dipitnah, katanya saya dapat bantuan, katanya di belakang saya itu ada investor gitu kan. Karena yang gadang-gadang kan menjadi destinasi wisata tempat oleh-oleh. Jadi orang berpikir saya tuh dapat bantuan dana. Dicurigai gitu lah ya. Ya di belakang saya itu ada pendanaan dan lain. Sampai hari ini alhamdulillah nggak ada yang bisa membuktikan. Ya memang tidak ada gitu kan. Itu murni apa yang saya keluarkan itu ya modal pribadi dan itu bukan sedikit. Jadi wajar kalau masyarakat
berpikir yang macam-macam, yang aneh-aneh. Ya, ya. Tapi kebenaran itu akan terus menjadi kebenaran walaupun seperti apa orang menuduh dan mencurigai gitu. Dan yang saya rasakan itu memang kebahagiaan, Pak. Banyak orang bertanya, ngapain lu capek-capek bikin kampung sini, bikin ruwet kayak gini. Tapi saya bilang, saya bahagia di sini. Ya, ya. Apa hal-hal yang membuat Kang Asep bahagia? Mungkin ketika lukisannya laku kali ya. Itu bonus. Tapi yang membuat saya bahagia itu, pertama, saya bisa mewujudkan mimpi, keinginan ayah. Yang kedua, saya bisa menata lingkungan dan itu hasilnya langsung kelihatan nampak gitu. Iya, iya. Sejak saya gagas kampung seni, baik dari warga sekitar ataupun dari warga yang pernah datang setahun 2 tahun sebelumnya, itu mereka mengakui perumahan kami itu jauh lebih baik. Itu artinya berarti apa yang saya lakukan itu positif gitu kan. Iya. Tapi ngomong-ngomong, Kang Asep juga pernah dapat orderan nggak bikin mural di jalan-jalan ya di Batam ini? Kalau orderan mural di jalan-jalan kita belum pernah, tapi kalau untuk di hotel, di tempat-tempat lain itu sering. Di resto, kafe gitu sering. Iya, iya, iya. Tapi saran saya Kang Asep pergilah ke Jalan Haji Land itu yang sekarang Insya Allah menjadi nanti saya mampir ke sana. favoritnya wisatawan gitu. Siap. Ya. Boleh. Udah siap ya, Kang? Oh. Kampung seni bagian dari hidup saya, Pak. Itu tidak akan pernah saya mundur. Iya, Apapun yang terjadi, ya harus jadi gitu. Tapi misalnya kalau ada investor yang tertarik mendanai itu gimana? Saya harus pelajari dulu. Saya harus gunakan insting dan naluri. Sebaik apapun orang, hari ini, besok bisa berubah. Nah, ketika Iya, berubah, apa yang akan terjadi? Dan kalau mau jujur sih banyak orang yang ingin bantu dan lain sebagainya. Cuman kan saya lebih baik saya tahan daripada warga yang jadi korban. Apalagi yang berkaitan dengan itu loh segala macam, bapak paham maksudnya kemana gitu. Tapi tamu-tamu yang datang itu direkap nggak ya data-data mereka dari mana? Mungkin suatu saat bisa dihubungi untuk menginformasikan kegiatan-kegiatan kampung seni ya. Kita ada catatannya sih. Kita juga masukin di media sosial. Tanggal sekian hari apa itu ada catatannya. Iya, iya, iya. Untuk kunjungan tamu dari mana, dari Singapura, Malaysia, Thailand. Iya. Tapi dibanding awal-awal Akang membuat kampung seni ini dengan sekarang tuh apa perkembangan yang cukup signifikan ya terhadap perkembangan kampung seni? Iya, yang dampaknya sebenarnya ya itu tadi yang saya bilang, perubahan untuk penataan lingkungan. Jadi komplek kami itu jauh lebih rapih, lebih tertata, jalan-jalan kelihatan besar. Itu yang dampak yang terlihat nyata gitu. Dan warga juga dapat bagian ya dari penjualan lukisan itu ya. Iya, itu ya. Jadi kalau misalnya ada orang datang ke sana terus dia lihat ada lukisan yang dipajang di rumah tetangga, kemudian dia tertarik, dia beli, berarti harus diambil gitu. Iya. Oh, warganya juga nggak keberatan ya. Mungkin dia sudah nyaman ada lukisan di ruang tamunya. Warganya senang kan dapat uang juga. Luar biasa. Dan itu sebenarnya pemicu aja, Pak. Yang harapannya masyarakat sana jadi pelaku. Jadi apa yang saya lakukan sekarang itu hanya pemicu. Masyarakat pingin apa sebenarnya saya lebih senang. Misalkan Kang Asep, saya punya ide gini, saya akan support. Selama ini kan kita support masyarakat. Kalaulah misalkan karya itu sudah kita siap untuk diproduksi, kita akan produksi, Pak. Iya, iya. Oke. Siap, Kang? Oke, ini saudara lukisan yang dibikin Kang Asep Carno selama podcast ini berlangsung. Luar biasa. Ini gambar pemandangan, cuman Kang Asepnya nggak tahu ini di mana. Demikian saudara obrolan saya dengan Kang Asep dan terima kasih Kang. Siap, mudah-mudahan apa yang Kang lakukan ini bermanfaat untuk masyarakat banyak, khususnya warga Bidakarisma atau yang sekarang dikenal oleh banyak orang sampai ke mancanegara sebagai Kampung Seni Batam. Sukses selalu, mudah-mudahan Kampung Seni Batam menjadi semacam oase untuk jiwa yang kering di Batam yang selalu hanya memikirkan hal-hal yang
tidak menyejukkan jiwa gitu. Mudah-mudahan ini menjadi destinasi wisata Siap. untuk Batam dan lebih maju lagi di masa depan. Amin. Demikian saudara, sebelum saya menutup quote ini ada satu quote yang podcast ini ada satu quote yang perlu Anda renungkan. Saya melakukan apa yang tidak bisa saya lakukan agar saya bisa belajar bagaimana melakukannya. Itu kata-kata seorang pelukis kelas dunia, Pablo Picasso. Ikuti terus So Creative Media.